Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ustadz akan mencoba membahas tentang alat-alat optik yang belum sempat Ustadz bahas di kelas ya. Baik, langsung aja kita mulai pembahasan kita tentang alat-alat optik. Jadi yang pertama alat-alat optik yang kita bahas adalah tentang mata dan kacamata ya. Jadi ini ada gambar mata, bagian-bagian mata itu ada retina ya, ditunjukkan sama garisnya, itu ada iris, pupil dan sebagainya. Penjelasannya ada di sini. Nah, nanti kalian mungkin bisa baca aja ya. Yang perlu kita bahas di sini adalah bagian retina sama lensa matanya aja ya. Nah, jenis mata yang kita bahas di sini yang pertama ada kemampuan lensa mata dulu ya. Perlu kita bahas ini. Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan lensa mata sesuai dengan perubahan letak benda yang diamati agar terbentuk bayangan yang jelas pada retina disebut daya akomodasi. Jadi kemampuan lensa mata ya untuk memfokuskan, membuat benda itu tampak jelas itu termasuk yang disebut dengan daya akomodasi. Nah, yang perlu kita tahu di sini adalah ada titik dekat mata. Nah, ini ada titik dekat, puntung proximum ya, adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat jelas oleh mata tanpa akomodasi atau PP ya. Nah, untuk mata normal PP-nya itu 25 derajat Celcius ya. Titik dekat yang jelas orang normal lihat itu adalah 25 cm. Kalau titik jauhnya itu PR ya. PR ini adalah titik jauh mata, yaitu tak hingga. Nah, itu titik yang paling jauh dilihat oleh mata normal. Nah, cacat mata yang kita bahas di sini adalah yang pertama ada miopi. Miopi ini adalah rabun jauh ya, nama lainnya. Miopi ini adalah mata tidak dapat melihat benda dengan jelas, benda-benda yang letaknya jauh ya. Jadi jauhnya itu ada batasnya dia. Titik jauh mata kurang dari tak hingga. Nah, disebabkan oleh lensa mata terlalu kuat atau bentuk bola mata itu terlalu kuat atau bentuk bola mata terlalu panjang ya. Atau bentuk bola matanya itu terlalu pipih ya, sehingga bayangan dari benda di tempat tak terhingga akan jatuh di depan retina. Nah, jadi bayangan itu jatuhnya di depan retina. Misalkan ini ya, sesuai gambar ini. Ini gambar yang pertama, bayangan itu yang pertama adalah jatuhnya di titik sini ya, titik B aksen ini. Nah, ini titik bayangan jatuhnya bendanya, titik B. Cara mengatasi supaya bayangan itu nggak jatuh di depan retina. Kalau orang normal itu jatuh bayangan itu adalah tepat di retina. Nah, gimana caranya supaya bayangan yang jatuh di depan retina ini akan jatuh tepat di retina? Yaitu salah satu caranya adalah dengan menggunakan lensa cekung. Nah, ini lensa cekung ini adalah lensa negatif ya. Fungsinya adalah membuat bayangan itu jatuh di retina atau menyebarkan bayangan ya, menyebarkan sinar. Kalau fungsinya lensa cembung itu lensa cekung ya, lensa negatif. Makanya ada kacamata yang berlensa negatif kan. Nah, itu ya. Kemudian ada yang jenis cacat mata yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Nah, mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Jadi ini tidak bisa melihat jelas benda yang dekat ya. Titik dekat mata itu lebih besar dari 25 cm ya. Jadi orang normal itu kan titik dekat matanya 25 cm. Nah, dia lebih jauh dari 25 ya. Nggak bisa lihat pada jarak 25 itu nggak jelas dia. Nah, disebabkan oleh lensa mata terlalu lemah atau bentuk bola mata terlalu pendek sehingga bayangan dari benda yang letaknya dekat akan jatuh di belakang retina. Jadi dia bayangannya itu jatuhnya di belakang retina. Nih, bayangan bendanya jatuhnya di belakang sini, sehingga supaya bayangan ini jatuhnya tepat di retina dapat ditolong dengan menggunakan lensa cembung ya. Nah, ini lensa cembung adalah lensa positif ya. Nah, ini ada yang ketiga atau adalah presbiopi atau mata tua. Jadi mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya terlalu jauh maupun terlalu dekat. Nah, jadi titik dekat matanya lebih dari 25 disebabkan oleh daya akomodasi lensa mata sudah berkurang karena usianya semakin tua. Jadi cara mengatasinya dengan memakai kacamata berlensa rangkap ya ini ya. Bagian atas berlensa negatif dan bagian bawah berlensa positif. Jadi ada dua lensanya di kacamata tersebut, ada cekung, ada cembung. Nah, itu ya salah satu
penjelasan tentang hipermetropi dan miopi dan presbiopi. Contoh soalnya seperti ini ya. Seorang yang miopi, nah ini miopi rabun jauh tadi ya, titik dekatnya adalah 20 cm. Titik dekat ya. Kalau miopi itu titik dekatnya 20 cm, sedangkan titik jauhnya 50 cm. Agar ia dapat melihat jelas benda yang jauh, ia harus memakai kacamata yang berkekuatannya berapa. Jadi titik dekat matanya itu adalah PP tadi ya, diketahui. Coba kita bahas dulu. Diketahui titik dekat mata itu kan PP. PP-nya sama dengan 20 cm. Sedangkan titik jauhnya 50 cm. Sedangkan titik jauhnya atau PR-nya ya 50 cm. Nah, agar ia dapat melihat benda yang jauh, ia harus memakai kacamata yang berkekuatan berapa. Baik. Seorang miopi itu berarti untuk persamaan miopi ya. Miopi itu berarti kita gunakan seper F sama dengan min seper PR. Nah, ini aja rumusnya. Seper F sama dengan min seper PR. Kita PP-nya nggak usah digunakan ya. Nah, sekarang kita cari dulu fokusnya. Sama dengan min PR itu adalah 50 cm. Nah, berarti fokusnya sama dengan, tinggal kita balik ya. Ini kan baru seper F, maka fokusnya adalah minus 50 cm. Sehingga ditanya daya akomodasi. Daya itu kan P. P itu sama dengan 100 dibagi dengan fokus. Nah, 100 dibagi dengan fokusnya tadi adalah min 50. 100 dibagi min 50 sama dengan min 2 dioptri ya. Jadi jawabannya adalah min 2 dioptri. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya contoh soal selanjutnya tentang hipermetropi ya. Contohnya seperti ini. Seorang memiliki pontum proksimum. Pontum proksimum itu berarti PP ya, titik dekat mata, yaitu 50 cm. Dan pontum remotum tak hingga atau PR-nya itu tak hingga. Nah, seperti ini. Agar dapat membaca pada jarak baca normal, jarak baca normal itu berarti kita anggap X-nya itu 25 cm ya, atau bisa juga ada yang XN-nya ya, lambang SN 25 cm. Nah, bisa juga seperti itu. Terus, orang tersebut haruslah memakai kacamata yang berlensa apa dan jarak fokusnya berapa. Nah, cara menentukannya, kita menentukan fokusnya seperti ini ya. Untuk hipermetropi, seper F sama dengan seper X dikurang seper PP. Nah, X itu adalah jarak yang ingin dibaca, yaitu tadi dia ingin baca pada jarak 25 cm ya, jarak baca normal. Kita masukin ke sini 25. Seper 25 dikurangi seper 50. Nah, kita sama-sama bagikan dengan 50 di sini. 50 bagi 25 kan 2 kali 1 2 dikurangi 50 bagi 50 1 kali 1 1. Maka seper F sama dengan 2 kurang 1 dibagi 50 ya. Ini sama dengan, ini baru seper F, maka F tinggal dibalik lagi 50 per 1 atau 50 cm. 50 cm itu berapa meter? Yaitu 0,5 meter. Hasilnya positif ya. Karena yang ditanya hanya fokusnya, berarti kita selesai sampai sini. Kalaupun nanti ditanya daya dioptrinya, daya kekuatan lensanya, itu berarti 100 dibagi dengan fokus ya. 100 dibagi dengan fokus yang kita masukkan di sini adalah yang 50 cm ya. Yang satunya cm kalau mau pakai 100 per F. Berarti 100 dibagi 50 sama dengan 2 dioptri. Nah, kalau ini dayanya, kalau ini fokusnya. Karena yang diminta adalah fokus, maka kita lihat yang fokus aja. Positif dengan jarak fokus 0,5 meter, berarti jawabannya yang A ya. Positif dengan jarak fokus. Kenapa positif? Karena hipermetropi tadi ya, itu dia rabun dekat, maka dapat ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif. Dari hitungannya juga udah diketahuan ya, fokusnya positif. Baik, demikian pembahasan kita. Nanti untuk pembahasan selanjutnya, untuk alat-alat optik yang lainnya bisa dibaca di slide yang akan di-share di Google Classroom ya.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.